lovers of God. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Saya percaya di kanal ini kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap Senin akan ada kupasan firman Tuhan yang baru. So, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari agar tidak ketinggalan video-video renungan terbaru setiap minggunya, mari klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga setiap kali ada video-video renungan terbaru, lovers of God boleh mendapat notifikasinya. Doa saya biarlah setiap video-video yang ada boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, lovers of God. Haleluya, haleluya. Suatu hari ketika saya sedang mengeluarkan sampah dari dalam rumah saya untuk saya berikan kepada tukang sampah yang lewat pagi itu. Saya kasih sampah-sampah dari dalam rumah saya kepada tukang sampah itu. Tuhan tuh bertanya, kenapa sih kamu buang sampah setiap hari dari rumahmu? Kenapa sampah tuh harus dibuang setiap hari? Bahkan kamu tunggu-tunggu kedatangan tukang sampahnya. Segera saya menjawab, kalau tidak dibuang Tuhan, pasti bau. Sampah di rumah membuat bau tak sedap. Lalu Tuhan bertanya, tapi kenapa ada anak-anak Tuhan yang tidak mau membuang sampah-sampah dari dalam hati dan pikirannya? Kenapa mereka senang menyimpan sampah ketika manusia menyimpan dendam, sakit hati? Bukankah itu artinya mereka sedang menyimpan sampah? Lalu saya diingatkan tentang doa Bapa kami. Kalau dalam doa Bapa kami terdapat perintah untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Artinya kita diminta Tuhan untuk kita tidak menyimpan dendam. Tahukah Bapak Ibu bahwa doa Bapa kami itu 2 kali tercatat dalam Alkitab. Yang pertama dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dan yang kedua itu tercatat dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Ini prinsipnya Bapak Ibu, 2 kali tercatat itu artinya penting banget. Artinya ada message khusus yang Tuhan sampaikan untuk kita boleh mengerti dan itu penting untuk kita lakukan. Apa message pentingnya Bapak Ibu? Tanpa kita sadari, sampah dendam itu kalau kita tidak buang dari pikiran dan hati kita. Bahkan kita biarkan dia untuk bercokol lama dalam hati dan pikiran kita. Maka lama-lama baunya itu akan mengganggu hidup kita, kesehatan kita, emosi kita. Ini yang Tuhan ingatkan untuk kita senantiasa membuang sampah-sampah seperti itu dari dalam hidup kita. Kenapa sih sampah dendam sakit hati itu harus kita buang? Kenapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Bapak Ibu, Matius 6 ayat 12 dengan jelas berkata, ampunilah mereka, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi di situ dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Bapak Ibu, ketika kita minta diampuni oleh Tuhan, Tuhan melihat apakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau tidak. Ukuran kita yang kita terapkan kepada orang lain, ukuran apa? Ukuran semakin sulit kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka seperti ayat tadi berkata, Tuhan pun akan sulit mengampuni dosa kesalahan kita. Renungkan ini Bapak Ibu, apakah kita manusia yang terlepas dari dosa dan kesalahan? Ketika kita dosa dan salah kita itu sulit diampuni oleh Tuhan, kira-kira bagaimana nasib kita? Jadi
ketika kita bilang, Tuhan ampuni dosa saya, sepertinya Tuhan menyodorkan satu kondisi. Apakah kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ketika kita masih menyimpan dendam, sakit hati terhadap orang lain, Tuhan pun akan bilang, karena kamu sulit mengampuni, maka saya pun akan sulit mengampuni. Itu suatu kondisi yang sangat gawat, Bapak Ibu. Jadi, mungkin kita sering terganggu atau kita percaya pada opini yang beredar bahwa ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang itulah yang diuntungkan. Kita yang sudah disakiti, kita yang sudah terluka, kok dengan mudahnya kita ampuni dia. Enak sekali hidupnya. Tetapi Bapak Ibu ingat ini, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, keuntungannya, benefitnya bukan ada pada orang itu, tetapi pada hidup kita. Hidup kita akan menjadi lebih tenang, hidup kita akan lebih nyaman, hidup kita akan lebih ringan dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Sadarkah Bapak Ibu, kata ampuni dalam ayat-ayat di atas itu bahasa Yunaninya menggunakan kata apiemi. Apa sih apiemi itu? Salah satu makna dari apiemi adalah to expire, atau diterjemahkan secara bebas adalah mengakhiri masa berlakunya. Bapak Ibu, seperti obat, itu ada masa berlakunya. Makanan dan minuman pun sama. Ketika lewat masa berlakunya, kita makan obat itu, maka obat itu tidak punya khasiat untuk menyembuhkan, bahkan menjadi racun dalam tubuh kita. Demikian pula ketika kita berkata, Tuhan aku ampuni orang itu, artinya aku mengakhiri masa berlakunya sakit hati saya, dendam saya kepada orang itu. Ini sama artinya ketika kita mengakhiri masa berlakunya dendam kita, sakit hati kita. Itu sama artinya kita menempatkan posisi orang itu kembali ke posisi tepat di mana dia sebelum menyakiti hati kita. Itulah arti kata mengampuni yang Tuhan mau dalam doa Bapa kami. Ketika kita berani membuang sampah dendam, sakit hati kita, hidup kita akan lebih baik lagi. Kita akan lebih bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mau mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan lebih bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lebih enjoy dalam menjalani hidup-hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami namanya sakit hati. Dikecewakan, disakiti. Tapi biarlah Tuhan ingatkan untuk kita berani melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di topik yang lain dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.